Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran biologi, melanjutkan materi sebelumnya terkait metabolisme. Sehubungan dengan itu, besar harapan Ustadz agar kiranya antum-antum semua dapat kembali mengulang pembelajaran minggu lalu ya, terkait mengenai metabolisme. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustadz buka e-book kita berupa PDF ini. Kita mulai di pembelajaran bab 2 terkait metabolisme. Nah, buka di halaman 23 ya. Nah, di situ tercantum beberapa yang harus kalian kuasai terkait materi bab ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan fungsi enzim dan proses metabolisme. Oke. Nah, yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Ya. Yang ketiga adalah mampu menghubungkan antara keterkaitan proses metabolisme karbohidrat dengan proses metabolisme lemak dan protein. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini terkait lanjutan dari sebelumnya mengenai materi metabolisme. Nah, untuk membuka pengetahuan awal gitu ya, membuka pengetahuan awal, ada pertanyaan di situ terkait kompetensi awal ya. Nah, di situ ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah manfaat oksigen bagi tubuh Anda? Nah, kira-kira apa tuh manfaat oksigen bagi tubuh kita? Nah, jadi oksigen itu berperan dalam proses salah satunya metabolisme ya. Jadi nanti metabolisme itu dibagi menjadi 2, yaitu metabolisme aerob dan metabolisme anaerob. Nah, jadi metabolisme ini nanti dibagi 2 ya, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme nanti dibagi 2, yaitu aerob dan anaerob. Kalau aerob adalah katabolisme yang memerlukan oksigen. Kalau anaerob dia tidak memerlukan oksigen. Dalam arti apa? Berupa reaksi fermentasi. Nanti ya di akhir pembelajaran lebih jelasnya. Nah, kemudian menurut pendapat Anda untuk pertanyaan kedua, dari manakah energi pada makhluk hidup diperoleh? Nah, dari mana energi yang kita peroleh? Nah, tentunya kamu tahu bahwasanya sumber energi kita berasal dari makanan ya, yang kita konsumsi, nutrisi ya. Di kelas 11 sudah kita pelajari bahwasanya ada 5 macam zat makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Baru ada vitamin dan mineral ya. Nah, sedangkan cadangan energi kita berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, namun energi utama kita berasal dari karbohidrat. Oleh karenanya, yang berperan sebagai energi kita, yang berperan dalam proses metabolisme, khususnya katabolisme dan anabolisme, itu adalah reaksi penguraian dan pembentukan untuk menghasilkan molekul glukosa. Dalam arti apa? Karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini, glukosa inilah yang berperan sebagai sumber energi utama dalam makhluk hidup. Nah, sumber energi utama itulah yang nanti diperlukan dalam proses kehidupan kita. Mengapa jika Anda belum makan, badan terasa lemas? Nah, kenapa? Ya, tentunya tadi ya, karena kita belum tercukupi akan karbohidrat, protein, dan lemak. Karena itulah sumber energi kita, oke? Nah, di situ uraian yang pertama terkait metabolisme, ada di situ adenosin trifosfat. Apa itu adenosin trifosfat? Nah, adenosin trifosfat itu adalah satuan energi yang digunakan pada tingkat satuan sel. Satuan energi yang digunakan pada tingkat satuan sel. Jadi kalau kita bahasa umumnya menyampaikannya energi, sebenarnya yang digunakan sebagai energi itu adalah adenosin trifosfat atau biasa disingkat dengan ATP. Ya. Nah, kemudian dalam reaksi pembentukan itu gitu ya, ATP tadi juga melibatkan yang namanya enzim. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai enzim ya, suatu senyawa protein yang mempengaruhi reaksi metabolisme. Nanti mengenai pengetahuan mengenai enzim dapat dibaca ya lebih lengkapnya. Nah, contoh ini misalnya, ada sukrosa. Produknya namanya senyawanya namanya sukrosa. Nama enzimnya adalah sukrase. Jadi dengan bantuan enzim sukrase tadi, sukrosa dipecah menjadi molekul glukosa dan fruktosa. Nah, jadi enzim itu membantu dalam proses penguraian menjadi senyawa yang lebih kecil ya, gitu. Nah, ini struktur enzim sudah sebelumnya kita bahas, sudah lengkap ya. terkait itu. Ini teori enzim ya, teori gembok dan kunci ini.
menyesuaikan ya. Kalau ini dia teori induced speed atau kecocokan terinduksi ya, jadi menyesuaikan sisi aktifnya berdasarkan bentuk enzimnya. Ini faktor-faktor kerja enzim. Oke. Dan kita masuk ke katabolisme karbohidrat. Kemarin sudah Ustaz jelaskan terkait mengenai katabolisme karbohidrat. Metabolisme dibagi menjadi dua ya, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme apa kemarin adalah ya ini dia nih ya, reaksi proses penguraian pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam arti apa? Karbohidrat yang kita konsumsi itu berupa amilum ya, berupa amilum. Amilum itu adalah polisakarida, diuraikan menjadi glukosa, yaitu monosakarida. Nah, glukosa itulah yang diproses dalam proses metabolisme untuk memperoleh energi atau ATP. Nah, sedangkan lawan dari katabolisme itu ada anabolisme. Anabolisme itu adalah proses pembentukan senyawa glukosa. Itulah melalui reaksi fotosintesis. Jadi kalau katabolis penguraian, maka anabolis itu adalah reaksi pembentukan. Oke. Jadi sebenarnya antara respirasi dan fotosintesis itu reaksinya adalah kebalikan ya. Jadi kalau rumus respirasi ya, rumus kimianya kalau kita bernapas, kita menghirup oksigen ya kan, ditambah CO2 gitu ya, akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Jadi rumus respirasi, rumus kimianya yaitu adalah glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Ini dia C6H12O6 ini adalah glukosa ditambah dengan oksigen O2 dalam rumus respirasi atau bernapas kita, dan melepas yang namanya uap air atau H2O ditambah 6 CO2 atau karbon dioksida bersama dengan energi. Nah, energi inilah yang digunakan dalam proses kehidupan. Respirasi aerob sebenarnya ada melibatkan 4 reaksi ya, namun sebenarnya 3 tahap yang disebutkan. Kenapa? Nanti ada satu reaksi itu sebelum masuk ke siklus Krebs itu ada masuk namanya dekarboksilasi oksidatif ya. Yang pertama ada glikolisis, namanya dari kata glikolisis. Gliko itu dari kata glukosa, lisis itu artinya pemecahan. Jadi sebenarnya adalah pemecahan molekul glukosa. Ingat terjadinya di mana kemarin? Iya, di sitoplasma. Itu ingat ya, sering muncul dalam soal. Nah, jadi dalam reaksi ini dia glukosa akan melepas namanya dia molekul ini dia. Nih, pada tahap glikolisis dihasilkan energi dalam bentuk ATP sebanyak 4 ATP. Namun karena pada saat proses itu membutuhkan 2 ATP, jadi hasil bersihnya adalah 2 ATP. Itu jelas tertera di yang kemarin ya, kita yang sudah kita jelaskan terkait glikolisis. Nah, ini dia. Oke, 2 ATP. Sebenarnya itu hasilnya adalah 4 ATP, namun dalam proses memerlukan energi sebanyak 2 ATP. Jadi 4 kurang 2, jadi murninya adalah 2 ATP. Ini hasil dari glikolisis ya. Itu yang kemarin. Nah, berikutnya sebelum masuk ke glikolisis sebenarnya ada yang masuk sebelum masuk ke dekarboksilasi oksidatif siklus Krebs, perlu yang namanya reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi dia merubah dari molekul asam pirufat dari glikolisis tadi ya. Ini asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan 2 asetil-CoA tambah 2 NADH dan 2 CO2. Nah, untuk masuk ke siklus Krebs untuk pembahasan berikutnya itu adalah molekul 2 asetil-CoA ini ya. Oke. Nah, 2 asetil-CoA yang diproses tadi akan masuk ke siklus Krebs. Namanya siklus itu memutar ya, asam sitrat, isositrat, demikian ya. Nah, nanti hasilnya dia siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria ya. Membran mitokondria, membran dalam. Nah, hasilnya nanti adalah molekul-molekul sumber elektron yaitu NADH dan FADH 2 kali. Nah, NADH dan FADH itu nanti masuklah dia ke transport elektron. Ya, dimana molekul energi siap pakai dihasilkan. Jadi ini dia. Jadi 1 NADH untuk transport elektron itu mampu menghasilkan sebanyak molekul energi sebesar 3 ATP. Jadi kalau ada 10 NADH dikali 3 berarti energinya 30 ATP.
Nah, sedangkan kalau FADH 2 kali, energinya yang terkandung di dalamnya itu ada 2 ATP. Jadi kalau ada 2 FADH, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini dia nih reaksinya nih. Nah, ini dia. Nih 10 NADH itu menghasilkan 30 ATP. Karena 10 dikali 3. Sedangkan 2 molekul FADH itu ada 4 ATP, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 34 ditambah dengan, ingat di glikolisis tadi ada 2 ATP dan di siklus Krebs juga ada 2 ATP. Jadi total energi yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob atau respirasi memerlukan oksigen sebesar 38 ATP. Oke, sampai sini clear ya. Nah, berikutnya, nah ini reaksi secara keseluruhan ya, untuk pada gambar tuh ya. Nih glukosa nih, glikolisis masih di luar, hasilnya asam piruvat, baru mulai masuk nih membran luar, itulah terjadi dekarboksilasi oksidatif ya. Ini dia, ini dekarboksilasi oksidatif. Baru nanti inilah dia asetil CoA dihasilkan, inilah yang masuk ke siklus Krebs. Oke, baru nanti hasilnya ini FADH NADH ini masuklah dia transport elektron. Nah, dalam proses transport elektron itu banyak melepas molekul karbon dioksida ya, karbon dioksida sebagai sampingannya ya. Nah, berikutnya respirasi anaerob. Kalau aerob memerlukan oksigen, respirasi anaerob maka dia tidak memerlukan oksigen ya, tidak memerlukan oksigen. Loh, kok bisa Ustaz nggak bisa memerlukan oksigen? Yaitu tadi reaksi ini dia tanpa oksigen. Makanya nanti pembagiannya ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Jadi dalam proses pembentukan alkohol itu tidak memerlukan oksigen. Makanya kalau kalian dalam produksi minuman-minuman beralkohol itu harus tertutup rapat dia. Karena reaksi itu nanti yang menghasilkan alkohol. Makanya buat antum-antum semua kalau ingin buat tape dan menyimpan dalam kondisi tertutup dan waktu lama, nanti dapat menghasilkan alkohol itu sendiri ya. Gitu. Oke, berikutnya penjelasan respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu ini dia fermentasi alkohol. Jadi C6H12O6, oke, itu glukosa, itu kan. Dalam fermentasi alkohol melepaskan yang namanya 2CO2 ini, dia 2CO2, ya kan? Dan 2 etanol nih alkoholnya, etanol nih ya, dan 2 ATP. Nah, bandingkan tuh sama aerob tadi yang memerlukan oksigen. Jadi energi pada reaksi aerob lebih banyak daripada reaksi anaerob. Makanya fermentasi alkohol atau fermentasi alkohol itu adalah metabolisme yang melibatkan bakteri ya, hanya karena energinya hanya sebesar 2 ATP. Itu dia. Nah, hasil akhirnya itu ada etanol dan karbon dioksida. Makanya sifatnya itu panas dia ya. Berikutnya fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya otot pada manusia. Fermentasi asam laktat ini terjadi di otot karena saat kita beraktivitas ada tubuh namanya hutang oksigen. Jadi dalam arti apa hutang oksigen? Reaksi kimia terjadi dalam proses pencukupan energi itu tidak memerlukan oksigen, atau dalam arti apa? Ya, anaerob. Nah, dampaknya nanti di akhir nanti dihasilkanlah molekul senyawa laktat atau asam laktat ditambah dengan 2 ATP. Jadi ATP-nya cuma 2 dan ditambah di situ asam laktat. Nah, laktat ini jika menumpuk di otot itulah dia yang menyebabkan kram otot. Nah, makanya kalau antum-antum semua gitu kan, belum ada pemanasan langsung beraktivitas berat gitu kan. Pemanasan itu kan sebenarnya bertujuan untuk mengatur pernapasan kita agar tubuh tercukupi akan oksigen. Namun ketika antum semua tiba-tiba langsung bekerja secara berat gitu ya, oksigen yang dalam tubuh belum terpenuhi, akhirnya terjadilah reaksi fermentasi asam laktat untuk mencukupi energi otot gitu ya. Nah, nanti menumpuklah dia di dalam otot. Nah, kalau dia sudah menumpuk di dalam otot, lama-kelamaan muncullah rasa pegal. Dampaknya apa? Muncul kram.
Nah, cara menghilangkannya gimana? Biarkan bernapas sesaat. Nanti insya Allah lama-kelamaan kram otot atau rasa pegal-pegal itu akan hilang. Makanya kalau antum semua kelelahan gitu ya, sebenarnya hanya cukupi kebutuhan istirahat agar hutang oksigen dari tubuh kamu itu bisa terbayarkan gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan terkait hal itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita dalam melakukan reaksi ini, sebenarnya bahan utamanya itu adalah glukosa ya, glukosa. Oke. Nah, reaksi anaerob nih dia alkohol, etanol nih dia. Reaksinya hampir sama. Jadi glukosa itu mengalami glikolisis terlebih dahulu, menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, asam pirufat inilah yang masuk ke ini dia, diubah menjadi asetaldehid, dan asetaldehid barulah diubah menjadi etanol. Oke. Jadi dalam proses fermentasi atau fermentasi alkohol, glukosa diubah ke 2 asam pirufat. Asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehid, baru masuklah 2 etanol. Hasilnya yang lain adalah ini dia 2 ATP dan 2 NADH. Oke ya. Nah, ini proses ya ngambil reaksi alkohol. Oke, ini reaksi asam laktat, ini dia reaksinya. Nah, kalau asam laktat juga sama, glukosa, karbohidrat tadi juga mengalami proses glikolisis. Ingat ya, hasil glikolisis selalu menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 ATP dan 2 NADH, itu selalu tuh. Jadi sebenarnya reaksi fermentasi alkohol dan asam laktat juga mengalami siklus glikolisis, namun tidak terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Oke, makanya energi pada reaksi respirasi aerob itu energinya lebih banyak, karena proses diproduksi energi terbesar itu terjadi di siklus Krebs dan transport elektron. Sedangkan kalau fermentasi alkohol dan asam laktat itu tidak mengalami siklus Krebs dan transport elektron, jadi hanya mengalami proses glikolisis saja. Oke ya, mungkin bisa dibedakan ya. Nah, jadi untuk tugas antum semua terkait pembelajaran hari ini, yaitu kerjakanlah ada 3 pertanyaan di halaman 36. Oke, yang pertama, 1, jelaskan secara singkat proses respirasi sel gitu ya. Respirasi sel itu dalam arti bagaimana sel itu bernapas gitu ya. Nah, respirasi sel, dari mana oksigennya diperoleh, kemudian pencukupan atau pengolahan oksigennya dari sel itu diolah di mana, itu dijelaskan ya. Jelaskan secara singkat. Secara singkat adalah proses respirasi sel. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, jelaskan ya. Jelaskan dengan kalimat kamu sendiri, jangan gunakan kalimat buku ya. Nah, antum semua sudah belajar, antum semua insya Allah mudah memahaminya. Jelaskan kembali dan tulis di buku latihannya. Yang ketiga, berapakah jumlah ATP yang dihasilkan mulai dari glikolisis, siklus Krebs hingga transport elektron. Nah, berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Glikolisis berapa, siklus Krebs berapa, hingga transport elektron berapa total semua energi ATP-nya. Oke, ingat itu belum dikurangi pemakaian ya, pemakaian nanti di glikolisis. Oke, nah totalkan dulu semua energi ATP-nya. Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya secara jelas melalui japri pesan WA. Oke, japri pesan WA. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke anabolisme, fotosintesis, masih di metabolisme. Ustadz, kenapa pembelajaran hari ini diulang gitu ya? Karena pembelajaran hari ini terkait katabolisme itu umumnya muncul di soal. Oleh sebab itu wajib kita pahami dan kita ulang kembali sedikit mengenai penjelasan minggu lalu. Jadi mungkin sekarang sudah terjawab ya, kenapa kalau kita
beraktivitas berolahraga itu berhubungan ke kecepatan pernapasan kita. Makin banyak aktivitas kita, makin cepat laju pernapasan kita. Mungkin itu sudah terjawab. Nah, kemudian bagaimana rasanya ketika kita berolahraga namun kita belum ada sarapan atau belum mengkonsumsi sesuatu. Nah, itu dia sudah terjawab sudah. Nah, mengapa kalau kita tidak makan tubuh kita lemas? Tentu sudah terjawab. Nah, oleh sebab itu antum semua harus cukupi kebutuhan energi antum, jangan berlebih. Kenapa? Karena hal yang berlebih itu tidak baik. Sudah? Karena nanti glukosa yang berlebih itu akan ditimbun dalam tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Nah, nanti dampaknya dapat menyebabkan obesitas. Oleh sebab itu cukupi kebutuhan energi antum sesuai dengan aktivitas antum. Ingat, jangan pernah makan telat karena nanti dapat menyebabkan penyakit mah. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Oh iya, jangan lupa untuk orang-orang yang kamu semua, antum semua yang belum mengerjakan tugasnya, ingat ya, tugas kita itu udah ada 3, ini masuk tugas 4. Jadi bagi yang belum sama sekali mengerjakan tugas, ingat, dicicil tugasnya, kerjakan tugas tersebut, ya kan. Untuk yang tepat waktu, alhamdulillah, insya Allah nilai antum semua lebih tinggi ke bagi orang yang terlambat, walaupun sebenarnya tetap Ustadz terima. Kenapa? Karena di kondisi pembelajaran daring ini, latihan itu adalah belajar kalian. Jadi kita lihat kondisinya, mungkin saja nanti ujian tengah semester itu ditiadakan. Nah, bagaimana pengambilan ujian tengah semester? Ya diambil dari nilai latihan. Makanya bagaimana ada nilai latihan kalian kalau bagaimana nilai latihan itu ada kalau kalian tidak mengerjakan latihan? Oke, jadi bagi yang belum mengerjakan latihan agar disegerakan. Nah, bagian sudah tetap istiqomah, tetap tepat waktu, kerjakan tugas sebaik mungkin, insya Allah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap berikhtiar, tetap berdoa, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Jika ada yang tidak paham, ada yang ditanyakan terkait hal ini, boleh ditanyakan, japri pesan langsung lewat WA ke Ustadz. Insyaallah nanti akan Ustadz bantu jawab. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.